Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Glory bagi Dia, sebab Dia sungguh baik bagi kita. Saat ini kita masuk dalam mempersiapkan Pesta, karena begitu besar kasih Bapa bagi kita, sehingga Dia mengirimkan anaknya
telah mati bagi kita untuk menebus segala dosa-dosa kita. Begitu besar pengorbanan pengorbanan bagi kita. Terima kasih, mari kita mempersiapkan diri kita masuk dalam pujian penyembahan kita. Haleluya, haleluya, glory. Hanya bagi Dia segala pujian. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama katakan haleluya. Ya Yesus, selamat bagiku. Katakan Dia Tuhan, selamatkan jiwa. Tuhan, selamatkan jiwaku. Baginya pujianku, tak dapat ku balas kasihnya. Ku balas kasihnya. Dia angkat ku jadi anaknya. Dia angkat ku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidup. Katakan bagi Dia, hanya bagi Dia sembah kami. Amin. Katakan hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Haleluya. Mari bersama-sama sekali lagi kita akan pujian ini. Ya Yesus,
Kita akan masuk dalam doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Bapak Gubernur. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Elohim, Yahweh yang kami sembah di dalam nama Yesus Al-Masih, kami bersyukur Bapak. Kami boleh masuk dari Sabat, hari kudus, hari mulia, hari kenikmatan, di mana kami boleh beribadah Tuhan. Dan sebentar akan kami rangkaikan dengan pembasuhan kaki dan perjamuan kudus. Mari Bapak Tuhan di tengah-tengah kami, Bapak, kuasa hati dan pikiran kami Tuhan. Kami taruh segala beban kami di hadapan Tuhan pada saat ini juga Bapak, sehingga kami boleh dimenangkan. Sehingga kemudian ketika kami pulang dari rumah ibadah ini, kami membawa damai sejahtera dan sukacita ke rumah kami masing-masing. Kami bersadar Bapak, ketika kami hendak bersekutu dan kau kuasa-kuasa kegelapan, dia tak pernah tinggal diam. Dia akan berusaha mengganggu hati dan pikiran kami dan juga tempat ini. Oleh karena itu kami sepakat di dalam nama Yesus Al-Masih, kami patahkan, tolak dan hancurkan segala kuasa-kuasa kegelapan. Engkau sejahtera tidak dapat mengganggu hati dan pikiran kami dan juga tempat ini. Hati dan pikiran kami dan juga tempat ini hanya untuk Yesus Al-Masih sendiri. Terima kasih Bapak. Kesempatan ini juga kami mohon belas kasihan Bapak bagi sahabat-sahabat kami yang tidak dapat hadir di tempat ini hanya karena satu dan lain hal. Kami berharap Bapak, nanti mereka juga dengan berkat yang sama yang diperoleh saat ini di tempat ini. Juga sahabat-sahabat kami mengalami kelemahan tubuh, sakit, penyakit, apapun alasannya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mohon belas kasihan Tuhan, pulihkan mereka Bapak. Kau sudah memberikan yang terbaik, Kau sudah mencurahkan darah di kayu salib. Dan juga mengalami tubuh mereka sehingga mereka boleh siap kembali seperti sedia kala. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah ini yang sangat sederhana ini Pak. Dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami yang hidup. Yesus Al-Masih namanya, kami sudah berdoa seraya bersyukur. Mari kita yang mengimannya katakan bersama-sama. Amin. Haleluya, jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Haleluya. Dia yang layak terima pujian. Tak terukur kasih Yesus sebab Dia sungguh baik bagi kita. Layaklah Kau Yesus dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Yesus dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Amin. Tak terukur, haleluya. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau tak mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Yesus dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Yesus dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Kita akan masuk dalam pembacaan kitab suci, bagaimana perjalanan Tuhan Yesus sampai Dia mati di atas kayu salib, dan saat ini kita merayakannya. Matius 26 ayat 17 sampai 35. Matius 26 ayat 17 sampai 35 akan dibacakan oleh Ibu Las Maria. Matius 26 ayat 17 sampai 35. Matius 26 ayat 17 sampai 35.
Yesua makan Paskah dengan murid-muridnya. Pada hari pertama dan hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesua kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesua, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba di dalam rumahmu lah. Aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesua kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesua duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukankah aku ya Tuhan?" Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, "Bukan aku ya Rabi," kata Yesus kepadanya. "Engkau telah mengatakannya." Penetapan perjamuan malam. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, ini tubuhku." Sesudah ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang yang pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku." Petrus akan menyangkal Yesus. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Petrus menjawab, "Biarpun mereka semua menggoncang imannya karena engkau, aku sekali-sekali tidak." Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku, amin. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini.
pujian ini dengan bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana. Amin. Kau membayar dosa, oh dengan darah yang mahal, Dia yang tiada noda dan bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku, amin. Kau menebus diriku oleh segenap kasih. Oleh segenap kasih. Katakan dan pengorbananmu. Dan pengorbananmu ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya. Selanjutnya Matius 27 ayat 27 sampai 44 akan dibacakan oleh Ibu Ratna. Matius 27 ayat 7 sampai 44 akan dibacakan oleh Ibu Ratna. Matius 27 ayat 27 sampai 44. Beginilah firman Tuhan dari Matius 27 ayat 27, mulai dari ayat 27. Yesua diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesua ke gedung pengadilan, lalu mengambil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesua. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya kepadanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar dari salib dan disalibkan. Saya ulangi, kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Yesua disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesua. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dibunuh. "Inilah Yesua Raja orang Yahudi." Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merumbuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Elohim, turunlah dari salib itu."
Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Hai Raja Israel, baiklah, ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Elohim. Baiklah, Elohim menyelamatkan dia, jikalau Elohim berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, aku adalah anak Elohim. Maka penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Amin. Haleluya. Dia disalib untuk kita. Karena salibnya menyucikan kita. Haleluya. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat. Salibmu sekali lagi. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu, amin, ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Pembacaan kitab suci yang terakhir dari Matius 27 ayat 45 sampai dengan 56 akan dibacakan oleh Ibu Felmi. Matius 27 ayat 45 sampai 56. Matius 27 ayat 45 sampai 56. Yesua mati. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh bumi, daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3, berserulah Yesua dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani, artinya, Elohimku, Elohimku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya di dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesua minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia? Yesua berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai di bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit.
Dan sesudah kebangkitan Yesua, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesua menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Elohim. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh. Itu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesua dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan ibu Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Haleluya. Demikianlah pembacaan kitab suci mengenai perjalanan Tuhan Yesus sampai dia disalibkan. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum saya serahkan kepada hamba-Nya akan menyampaikan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Biar firman Tuhan yang datang tertanam dalam hati kita. Haleluya. Karya terbesar dalam hidup kita adalah pengorbanannya yang telah selamatkan kita. Haleluya. Kasih yang terindah. Amin. Hati yang mulia. Hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesus. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan karya terbesar, amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Amin. Sekali lagi kita akan pujian ini dengan lembut, katakan haleluya.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, oleh juga yang baik, Tuhan, kami sangat bersuka cita pada hari ini Bapa. Di mana Tuhan, yang bersahabat dan kudus Tuhan, bahkan Tuhan kami memperingati merayakan hari Pesak Bapa, di mana keselamatan yang daripada Engkau perlihatkan bagi kami. Engkau rela mati bagi kami Tuhan untuk menyelamatkan kami, supaya kami yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapa, Kau sudah disenangkan dengan puji-pujian kami dan penyembahan kami Bapa. Kau hadir Tuhan di atas puji-pujian kami dan penyembahan kami. Kalau Engkau hadir Bapa, kami merasakan sukacita, tenang, tentram, dan damai sejahtera. Bapa, kerinduan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan ajarilah kami Bapa untuk lebih lagi untuk konsentrasi untuk mendengarkan firman-Mu Bapa, dan lebih mengerti Bapa, dan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Berpuji-pujilah Engkau Bapa, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan dalam menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Engkau yang sendiri yang berbicara. Terima kasih Bapa Yahweh. Dalam nama Tuhan Yesus Masihi, kami sudah berdoa untuk bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Hari ini adalah hari Pesak ya, tanggal 14. Kalau bahasa Ibrani-nya di sini Kak Samea Pesak 14 Nisan 5785. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi kita mau mendengarkan firman Tuhan di dalam Imamat 23 ayat 4 sampai 8. Saya baca buat kita semua. Inilah, sudah dapat Bapak Ibu, Imamat 23 ayat 4 sampai 8. Inilah hari raya yang ditetapkan Yahweh, pertemuan-pertemuan kudus yang harus kamu ingat pada hari-hari raya yang ditetapkan bagi mereka. Paskah dan hari raya roti tidak beragi. Pada bulan pertama, pada hari ke-14 itu, di antara sore dengan petang, itulah Pesak bagi Yahweh. Dan pada hari ke-15 pada bulan itu, itulah perayaan hari raya roti tidak beragi bagi Yahweh. Selama 7 hari kamu harus makan roti tidak beragi. Pada hari pertama, pertemuan kudus harus menjadi milikmu. Kamu tidak boleh melakukan pekerjaan berat apapun, dan kamu harus mempersembahkan persembahan api-apian bagi Yahweh 7 hari lamanya. Pada hari ke-7 pertemuan kudus, kamu tidak boleh melakukan pekerjaan berat apapun. Amin Bapak Ibu. Ini firman Tuhan yang begitu indah, di mana Tuhan pada hari ini kita merayakan Pesak, itu mengingat perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka buru-buru ya, tepat pada tanggal 14 Nisan ya. Ada dikatakan Bapak Yahweh bahwa akan di tiap pintu setiap orang bangsa Israel itu ada dioleskan darah anak domba ya, yang umur 1 tahun, yang kudus, yang tidak bercacat ya. Setiap malaikat maut melihat darah yang ada di tiang pintu itu, maka kematian anak sulung tidak ada pada anak itu. Tapi bagi yang tidak ada, kematian anak sulung begitu banyak ya. Bapak Ibu, artinya itu barang lama. Barang barunya adalah darah Yesus, kematian Yesus. Bapa Yahweh telah menjadi manusia, dia rela mati ya, yang disalibkan, darahnya tertumpah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya supaya tidak binasa. Dengan darah yang tertumpah ya, Bapak Ibu, nanti setelah kita
firman Tuhan ini kita nanti mengadakan perjamuan kudus, yaitu dengan minum anggur, ya. Anggur adalah darah Yesus, dan roti tidak beragi adalah tubuh Yesus, ya. Jadi nanti setelah firman Tuhan kita mengenai Pesak ini, kalau di luar sana, kalau Pesak itu atau Paskah sering diadakan tetap hari Jumat harinya, jadi tidak sesuai tanggal. Tapi kalau kita di GPF kita sesuai dengan firman Tuhan dan tanggalnya tanggal Ibrani, tepat 14 Nisan atau Adib, ya. Jadi sekarang ini pas tanggal 14 Nisan, dan sebentar lagi, sore lagi nanti tanggal 15 sudah memasuki hari raya roti tidak beragi. Jadi hari ini kita mengadakan sabat, pesta, dan roti tidak beragi, ya. Bapak Ibu, kita saya udah lama-lama itu kita judulnya ragi, ya. Udah seminggu ini apa sih firman Tuhan? Cuman kita waktunya terbatas. Kita cepat aja. Kita baca di dalam 1 Korintus 5 ayat 8. Tolong Pak Yakub, ya. Pak Yakub aja dulu yang baca, ya Pak Yakub, ya. Nanti juga lagi. 5 ayat 8. 1 Korintus 5 ayat 8 demikian. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Amin, Bapak Ibu. Ya, jadi kita merayakan hari raya roti tidak beragi, ya. Itu bukan lagi dengan keburukan dan kejahatan, melainkan dengan tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran, ya. Cara Bapak Yahweh untuk berbicara, ya, dengan manusia itu menggunakan hal-hal yang ada di dunia ini dan manusia supaya mudah dipahami, ya. Jadi masalah ragi ini di masa kita sekarang, ya, kalau dulu memang nggak boleh makan ragi. Di masa sekarang sebelum Tuhan Yesus ada ya kematian Tuhan Yesus, ya, itu nggak boleh makan ragi, ya. Sekarang itu bukan ragi roti saja, bukan ragi tempe atau tape, ya, tapi yang beragi juga, ya. Banyak lagi, bukan bicara soal itu kita. Yang dimaksud soal ragi di sini adalah sifat-sifat keburukan seperti yang dikatakan, ya. Dengan tidak beragi itu kemurnian dan kebenaran, atau sifat-sifat keburukan dan kejahatan, yaitu sifat-sifat lama manusia yang berhubungan dengan dosa-dosa. Jadi inilah yang disebut ragi. Benar? Amin Bapak Ibu. Jadi kita harus memandang dari sudut yang benar, ya. Jadi hari ini bangsa Israel juga mengadakan hari raya Pesak, ya, dan nanti dengan roti yang tidak beragi, ya. Tapi bedanya bangsa Israel mereka tidak mengakui Yeshua HaMashiach. Di situ mereka masih menunggu Mesias. Padahal Mesias sudah datang, seperti yang kita baca tadi, ya. Karena Mesias sudah dikirim, tetapi ditolak. Saat Yeshua diadili di hadapan Pilatus, kalau kita baca tadi kisah-kisahnya, ya, di hadapan Pilatus, mereka mengatakan salibkan dia. Padahal Tuhan Yesus itu adalah penggenapan dari hari raya roti tidak beragi, ya. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih, bangsa Israel sudah dikasih roti tidak beragi, tapi ditolak. Tapi puji Bapak Yahweh, dengan penolakan atau pelanggaran bangsa Israel itu bagi kekayaan bagi kita, supaya kita yang bukan bangsa Israel atau di Goyim,
kita diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Jadi ragi itu berbicara tentang kejahatan. Kita tahu bahwa akar kejahatan itu adalah Satan ya, si Satan ya. Itu akar kejahatannya. Si malaikat-malaikat yang memberontak ya. Jadi Bapak Ibu itu manusia. Tapi setelah kita dikuruskan ya dengan darah Yesua ya, dengan darah Yesua dan saudara dan saya, kita semua kita ini menjadi roti tidak beragi. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi jadi bahwa kita jadi tidak beragi, artinya kita ada di dalam kemurnian, ada di dalam kebenaran dari Tuhan Yesua HaMasiah. Amin Bapak Ibu ya. Jadi Yesua HaMasiah adalah penggenapan dari perayaan roti tidak beragi. Tolong Bapak Yakub lagi baca 2 di Korintus 5 ayat 21. 5 ayat 21. 2 Korintus 5. Tidak diperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ya. Kalau di ILT 3 2 Korintus 5 ayat 21, sebab dia yang tidak mengenal dosa demi kita seolah dia telah berbuat dosa, supaya kita dapat menjadi yang benar bagi Elohim di dalam Dia. Amin Bapak Ibu. Jadi Yesua tidak berdosa ya, tapi dijadikan dosa karena kita, supaya kita tidak berdosa. Dan Yesua menyerap dosa kita dan kita diberi kebenaran dari Yesua. Jadi Bapak Ibu istilahnya ada barter ya, barter. Kalau kita percaya kepada Yesua, kita percayakan dosa-dosa kita diampuni. Terus Yesua memberikan kebenaran di dalam dan kemudian di dalam kita ya. Jadi kalau nggak mau dosanya diserahkan sama Tuhan Yesua, berarti dosanya tanggung sendiri. Siapa yang mau nanggung, ya kan? Jadi kalau tanggung sendiri udah begitu ngeri ya, sampai di kematian kekal. Tapi kita puji Bapak Yahweh, telah diberikan Tuhan Yesus HaMasiah, kita yang berdosa dijadikan tidak berdosa. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi itu supaya dosa yang ada dalam kita bisa ditransfer Yesua, maka Yesua mentransferkan kebenaran di dalam kita. Berarti kita dibenarkan. Kami undang lagi Pak Yakub ya. Kita biar cepat-cepat. Matius 13 ayat 33. Matius 13 ayat 33. Matius 13 ayat 33. Demikian, dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka, hal kerajaan sorga. Hal kerajaan sorga itu seumpamanya ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamil seluruhnya. Amin. Terima kasih Pak Yakub. Jadi Bapak Ibu dikatakan dia bicarakan sebuah perumpamaan kepada kerajaan surga itu seumpama ragi yang setelah mengambilnya seorang wanita mengaduknya ke dalam 3 sukat tepung adonan sampai teragikan seluruhnya. Bapak Ibu mungkin Ibu Rana tahu ya, kalau misalnya bikin roti, misalnya 3 kulit tepung, berarti raginya nggak mungkin 3 kilo kan Bu, tapi istilahnya sedikit gitu ya, tapi bisa mengembang. Artinya Bapak Ibu ya, Yesus menggunakan gambaran ragi di dalam ajarannya supaya murid-muridnya nangkapnya gampang ya, ragi ini ya. Mudah dengan menggunakan apa yang ada di sekitar Yesus. Jadi
dikatakan bahwa hal kerajaan surga itu sebuah kebenaran dari surga, ya, memakai cara sederhana dengan ragi. Dan di Matius 16, ya, Matius 16 lagi Pak Yakob, Matius 16, nggak apa-apa Pak Yakob, ya, untuk hari ini. Berkatnya melimpah. 16 ayat 6 dan 12. Ayat 6 dan 12. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan orang Saduki. Ya. 12. 12. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Amin, Bapak Ibu. Ya, dikatakan waspada dan berjaga-jaga dari ragi orang Farisi dan Saduki. Terus lalu mereka mengambil, dia berkata bukan agar berjaga-jaga dari ragi roti, tapi melainkan ajaran orang-orang Farisi dan Saduki, ya. Jadi kalau Yesus langsung mengatakan ajaran, mereka tidak mampu, ya, untuk melihatnya. Tapi kalau dengan ada perumpamaan dengan ragi, murid-muridnya pada mengerti. Jadi ajaran-ajaran yang kelihatan kecil, ya, walaupun kecil, tapi itu bisa membuat orang berdosa, ya. Jadi kalau kita lihat, jadi ada ajaran-ajaran yang kelihatan kecil, tapi itu bisa mempengaruhi banyak hal, ya, dan mengarah ke arah yang negatif. Ya, puji Bapak Yahweh, kita di GPF ini kita belajar firman Tuhan dengan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang aslinya berasal dari bahasa Ibrani, ya. Bu Yuni tiap hari tuh dia dapat dari Pak Yabta, ya, Bu Yuni, ya, selalu mengirimkan ke kita. Kita sambil belajar mengenai supaya kita jangan diombang-ambingkan oleh pengajaran yang lainnya yang sesatnya. Jadi Bapak Ibu, hati-hati ragi itu. Nah, kalau kita melihat dari ayat tadi Matius 6 ayat 6 dan 12 itu ragi ajaran, ya. Dan Korintus 5 ayat 8 itu ragi itu adalah sifat-sifat jahat manusia lama, keburukan dan kejahatan. Inilah ragi di sebenarnya. Jadi maka Yesus Hamasia memperingatkan kita di akhir zaman ini, ya, banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan. Untuk itu kita harus hati-hati. Amin, Bapak Ibu. Nah, dikatakan Paulus mengatakan hati-hati dengan sifat lama, hati-hati dengan tindakan dosa, hati-hati dengan hal-hal yang berhubungan dengan dosa. Itulah ragi, ya. Jadi kalau Bapak Ibu hanya mendengar aja, ya, di dalam 2 Samuel 13 ayat 1 sampai 19, di situ ada nasihat daripada, itu judulnya si Amnon dan Tamar. Si Amnon ini sebenarnya dia pangeran, ya, pangeran. Artinya kalau misalnya Daud mati, dia yang menjadi raja, ya, putra mahkota. Dia mencintainya adiknya, ya, adiknya Absalom, namanya si Tamar, ya. Tapi dia itu saking mencintainya, kan itu sebenarnya kan dosa, tapi dia minta nasihat kepada, ada si Yonadab itu, Yonadab, dia minta nasihat, tapi si Yonadab ini memberikan nasihat yang negatif, ya. Udah, kalau kamu suka si Tamar itu, udah pura-pura sakit aja kamu. Nanti dia suruh, nanti Raja Daud datang untuk, nanti kau suruh si Tamar untuk masak roti, ya,
roti untuk kasih makan kamu begitu. Itu nasihat si Yonadab ini. Jadi akhirnya diikutinya. Jadi Bapak Ibu, itu adalah ragi juga, ya, ajarannya yang nggak benar, tapi dilakukannya juga. Akibatnya apa? Setelah si Tamar datang gitu kan, maksudnya kan baik kan, namanya untuk mengunjungi saudaranya gitu kan, tapi si Tamar maaf kata diperkosa sama si Amnon. Begitu malunya kalau misalnya seorang wanita ya hilang keperawanannya di Israel itu begitu malu. Itulah yang dilakukan si Amnon. Jadi tercemar, ya, karena nasihat yang tidak baik. Akhirnya gimana? Si Tamunnya dibunuh Absalom, dia tidak menjadi raja, mati kan? Nah itulah memang sudah dinubuatkan bahwa dalam keluarga Daud nanti ada terjadi bunuh-bunuhan. Itu dari ya Pak ya, gara-gara apa ya? Nah itu artinya Bapak Ibu, artinya ragi itu nasihat-nasihatan yang negatif. Jadi istilahnya racun. Ya, kita ayat yang terakhir ya, yang terakhir Pak Yakub, tolong Pak Yakub ayat yang terakhir. Nah ini yang terakhir, waktunya agak mepet ini. 1 Korintus 15 ayat 33. Nah, Pak Yakub 1 Korintus 15 ayat 33. Demikian, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Amin. Ya. Jadi janganlah disesatkan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, ya. Kita ini harus tahu bergaul kepada siapa kita, ya. Harus betul-betul minta pimpinan Tuhan, apalagi terlebih anak muda, ya. Anak muda, hati-hati di dalam pergaulan. Jangan sampai tercemar, ya. Jadi jangan sampai kena ragi. Baik juga ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita harus tahu, ya. Kita ngerti bahwa Bapa Yahweh di dalam Yesus Hamasiah dan Roh Kudus adalah satu. Di luar itu ajarannya jangan kita terima, ya. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya. Terus yang terpenting lagi pada saat ini bahwa Bapa Yahweh telah menjadi manusia. Dia rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita dengan tubuhnya, dicabut dengan darahnya tercurah untuk menyelamatkan manusia. Itu firman yang boleh saya sampaikan. Sekali lagi tentang kekuatan ragi ini supaya kita hati-hati. Pengaruh jahat yang tidak ditertibkan, tidak kelihatan atau kelihatannya kecil tapi mematikan. Kita hati-hati, ya. Itulah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, hamba telah menyampaikan isi hatimu Tuhan mengenai ragi, bahwa Tuhan ada ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman. Tuhan urapi kami Tuhan, anak-anakmu Tuhan, semua yang baik anak-anak maupun yang remaja dewasa Bapak, supaya kami mengerti Tuhan akan firman ini Bapak. Kau mengatakan supaya kami jangan bergaul Tuhan kepada orang sembarangan Tuhan, tapi kami Tuhan menjauhkan segalanya Bapak, dan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami Bapak, supaya kami berbahagia. Terima kasih Bapak Yahweh, terpujilah Engkau dalam nama Tuhan kami Kudus Yesus Hamasiah, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan pujian Hatiku Percaya. Dia gunung batu dan bersama
Bapak Yahweh yang memberkati persembahan jemaat sekalian sampai